Tiba-tiba dari belakang nih ngehantam kayak petir. Das, Abah pingsan di situ. Udah pingsan di situ. Oh tiba-tiba Abah udah dalam keadaan terikat di suatu gua. Jelang malam itu makhluk itu macam-macam makhluk ada di situ, Mai. Ternyata di situ teh tempat pesugihan orang-orang, kan ngambil tumbalnya teh di situ, di gua itu. Abah sampai menyaksikan orang yang diambil nyawanya itu, siksaan dari algojo itu manusia ingkar janji, mungkin diambil dianya gitu kan, disiksa dulu di situ. Kamu di sini harus jadi juru kunci katanya. Untuk orang-orang yang mau kaya, kamu di sini yang jagain gua ini. Ambillah orang-orang manusia gitu kan untuk kaya ke sini. Ada makhluk yang kena tembakan sama suaminya. Nah nanti itu anaknya dia, kalau lahir bagian makhluk itu. Karena apa? Keluarga jadi bunuh kan sama suaminya. Dia kan nggak tahu lagi tidur ternyata Abah ngelihat dalam mata batin Abah bayinya udah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Kembali saya Mang Ei dan tim mengunjungi Anda untuk mengantarkan kisah petualangan dari Abah Bandung. Ini adalah episode yang ke-14. Sebelum kita menyaksikan dan menonton kisah Abah Bandung yang ke-14 ini, saya ingatkan kembali bahwa MM sudah menerbitkan t-shirt Malam Mencekam. Untuk Anda yang minat silahkan langsung order lewat admin atau ke Tokopedia. Harganya Anda sudah tahu, kalau pesan lewat admin ada 120.000, kalau Tokopedia agak lebih mahal. Jadi silahkan pilih yang mana yang Anda suka. Dan ini gratis ongkir untuk Jabodetabek. Gitu ya, Bah ya. Baiklah. Kita langsung ke Abah Bandung nih. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Abah nih tampak segar nih hari ini nih. Alhamdulillah. Habis mandi kayaknya banyak. Iya. Tampak berbinar-binar wajahnya nih. Alhamdulillah. Bah, ini episode yang ke-14 Bah. Menuju ke Sanghyang Lawang ya, pintu keempat. Belum nyampe juga nih Bah. Belum, masih banyak di perjalanan. Rintangan ya. Rintangan ujian buat Abah. Nah yang ini kita tunggu kisahnya yang lebih mencekam Bah. Pasti. Ceritanya sambil santai aja Bah, ngerokok, ngopi. Oh, boleh. Mudah-mudahan gak dimarahin sama YouTube Bah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam untuk semua sahabat MM dimanapun berada. Singkat cerita, Abah di situ habis pagar goib itu rumah, memagar rumah itu biar enggak ada orang yang iri lagi ke si bapak itu, ke keluarganya. Udah selesai kita pagar goib, sholawat, zikir bersama. Nah paginya Abah pamitan mau melanjutkan perjalanan lagi. Tetap kita ngendaki gunung dulu, gunung Jalan Setapak gitu kan, pepohonan.
Walaupun banyak binatang yang buas atau binatang seperti kera, ular kan, nggak berani dia nyerang atau gimana nerekam, nggak berani. Cuman dia kayak orang, kayak kalau orang mah dia kayak kesima kalau abah lewat gitu, kalau abah jalan. Nah di tengah perjalanan belum juga nyampe ini ke pintu 4, baik. Tiba-tiba dari belakang nih ngehantam kayak petir. Das, abah pingsan. Nah, udah pingsan di situ, kok tiba-tiba abah udah dalam keadaan terikat di suatu gua. Abah diikat di tiang kan, diikat kaki, diikat ini tiang, diikat. Abah gini, tiba-tiba jelang beberapa jam ada suara menggema serem. Pokoknya kalau orang ini mah telinga itu keluar darah lah. Tetap abah memohon sama Allah, ya Allah kuatkan saya dari mara bahaya ini kan. Makin dekat menghampiri abah, suara itu makin dekat, berbentuklah asap hitam dulu kan, hitam. Udah hitam, ada cahaya hijau kan, keluar cahaya hijau putih, ngewujud deh kayak hulek. Wah tinggi besar nih, bibir merah kan, itu saktinya luar biasa itu kan, menghampiri abah. Dia bilang, kamu di sini udah jadi tahanan, tunggu sampai bulan purnama keluar kamu bebas, gitu kan. Loh emang salah saya apa? Terus mau dijadiin apa saya? Kan saya nggak salah. Emang kamu nggak salah katanya, kata dia sambil terketawa tuh, kamu nggak salah. Tapi kamu mau dijadikan budak di sini, akan dijadikan pesuruh dia lah. Jadi segala sesuatunya harus ngikutin dia kan. Nggak mau saya mah, kata abah gitu kan. Ya udah sekarang mah jangan jangan berbelit-belit, tunggu aja itu siksaan dari saya kan. Sambil berjalan dia itu kayak inilah, kayak raksasa itu bisa berjalan kan. Hilanglah dia. Loh ya Allah, kok kenapa abah ditinggalin ya? Memohon lagi di situ, apa ya Allah selamatkan saya dari sini, dari mara bahaya gitu kan. Nah malam ya, jelang malam itu makhluk itu macam-macam makhluk ada di situ. Ternyata di situ teh tempat pesugihan orang-orang kan, ngambil tumbalnya teh di situ, di gua itu. Abah sampai menyaksikan orang yang diambil nyawanya itu di situ dulu disiksa. Subhanallah ya Allah, abah nggak tega lihatnya orang, nggak sembarangan di situ. Aduh gimana, kata abah. Ya abah mah meridi dari situ mah sambil zikir dalam hati. Cuman kedengaran aja, nggak bisa, nggak mau ngelihat abah mah, ngeri ngelihatnya. Siksaan dari algojo itu manusia yang dulunya mungkin dia pesugihan, ingkar janji, mungkin diambil dianya gitu kan, disiksa dulu di situ. Nah udah itu datang lagi berapa jam kemudian, yang datang laki-laki sama di situ, kalau istilahnya kalau misalnya ini diinterogasi dulu di situ. Pokoknya ada laki-laki, ada perempuan, ada yang masih muda, setengah baya kan, macam-macam lah. Nah singkat cerita, datang lagi si makhluk itu, kedengar suaranya, cuman bukan bersuara, cuman kedengar ininya, kakinya ngelangkahin kaki itu kedengar. Udah tampung, kata dia, tampung semua di sana kan. Gitu. Nggak tahu tampung di mana tuh, orang-orang yang udah disiksa itu nggak tahu di mana, mungkin dipenjarakan lah. Nah tinggal saya sebagai ini mau menghakimi ini, mengadili anak ini gitu, ke abah teh. Makin dekat ya teh, menghampiri abah.
wah tinggi atuh. Kamu sekarang harus turut perintah saya, gitu kan. Kamu di sini harus jadi juru kunci katanya. Untuk orang-orang yang mau kaya, kamu di sini yang jagain gua ini. Maksudnya gimana? Ya kamu harus jadi kuncen di sini. Ambillah orang-orang manusia gitu kan untuk kaya ke sini. Ya abang nggak mau lah gitu kan. Nggak mau saya kan untuk itu. Bukan tujuan saya untuk ke situ. Benar kamu nolak kata dia. Benar saya nolak gitu kan. Nah nyuruh ke Algojo kan ada 2 nih. Tolong siksain aja lah. Abah memohon di situ, ya Allah kuatkan. Tapi tetap kekuatan abah hilang. Disiksa lah, tapi nggak berdarah. Cuman ditendang, dipukul kan gitu, nggak pakai pedang. Kerasa gitu kan, tapi nggak berdarah. Kok mau gunain kekuatan abah ya yang dari sepuh-sepuh dikasih, nggak bisa. Kayak ketutup gitu kan. Nah, dilepasin lah abah. Sok lepasin ikatannya, dilepasin. Udah dilepasin abah baru bisa memohon, bisa menyatu energi abah. Alhamdulillah ya Allah, makasih, terima kasih ya Allah udah melindungi saya. Kayak pit lagi energi. Nah di situ abah panggil sesepuh minta bantuan, minta tolong selamatkan saya itu dari para bahaya ini. Nah, akhirnya dia tetap megang abah. Jadi mau membunuh itu langsung diterkam abah. Sebenarnya saya belum sarapan, udah beberapa hari. Ya udah kamu bagian saya, katanya. Ya silahkan kata abah kalau berani makan saya, gitu kan. Sok silahkan, monggo silahkan saya makan, gitu kan. Asal itu catatan 1, jangan ada sisa rambut sehelai, darah setetes, silahkan dimakan. Begitu abah diangkat kan sama, tetap itu makhluk mau makan abah di situ. Nah, berubah kan. Akhirnya berkelahi lah, bertarung di situ. Pertarungannya sengit. Tapi anehnya abah kok bisa menyimbangi dia tingginya itu. Nah dari situ abah heran. Nah dari situ oh mungkin ini kuasa Allah atau ada pertolongan dari sesepuh ya, dari guru-guru abah gitu kan. Ya alhamdulillah abah bersyukur di situ. Kita berkelahi bertarung. Akhirnya dia nggak kalah, nggak ada yang kalah, nggak yang menang. Dia gini aja, udah di stop. Saya belum merasa kalah kata dia. Kamu juga masih kuat. Sok silakan jalur kamu. Ini cuman ujian buat kamu ya. Itu iman kamu udah kuat katanya. Udah kuat iman kamu. Sok silakan lanjutin perjalanan. Kata si makhluk yang tinggi besar itu. Silakan bawa lagi ke alam saya gitu kan, alam manusia. Sok menjamkan mata. Abah menjamkan mata. Beberapa detik nggak menit lah. Udah ada di perjalanan tadi yang kena pukulan kayak petir tadi di situ tetap. Akhirnya abah lanjutin perjalanan. Menelusurilah perkampungan itu, desa, dusun. Ada masjid suro itu kan, suro kecil. Alhamdulillah ya Allah ada masjid gitu kan. Abah mau singgah dulu di situ, ikut mandi di situ, mandi abdas, singgah ke masjid, kita berdoa di masjid gitu kan. Di situ 2 malam sampai malam keduanya ada ilham lah, ada impian yang datang menyerupai ibu. Cepat pulang kata beliau kan dalam bisikan itu. Keluarga udah menanti, kangen keluarga, udah lama nggak ketemu kan. Ya insya Allah nanti pasti pulang gitu kan. Tunggu aja kalau udah kita berhasil, berhasil nuntut ilmu pasti pulang kan. Nah dari situ sempet terpikir sepintas, sedih juga gitu. Udah lama nggak ketemu keluarga kan. Ya daripada kita pulang, mendingan kita lanjutin perjalanan lagi gitu kan. Abah telusuri ke setiap perkampungan sambil lihat-lihat pemandangan gitu, sambil lihat-lihat orang saudara-saudara di sekitarnya sambil kenalan gitu kan. Adalah kenalan di situ, sebaya lah usianya, masih sebaya, anak muda.
Yang siapa cenah nama kamu? Inilah nama palsu abah nyebutin. Oh, yuk kita main. Kemana? Ya kita neangan naon cenah yuk orang Moro, Moro Bagong, Moro naon cenah. Ada saya bawa bedil kan dia bawa bedil. Ah tuh kasihan teh binatang kok dibunuh gitu kan. Alah ulah loba ngomong ayolah jangan banyak bicara kalau mau ikut ayo kita bakar-bakar nanti malam gitu kan. Tapi saya mah di belakang aja ikut. Ya ayo ikut. Nah, ikut berburu dulu. Abah keleweng ke hutan, ada babi sampai ke jurang. Subhanallah, ini untuk apa kata Abah nanya. Ini buat apa nanti dagingnya? Ya buat kita makan amit-amit. Abah mah nggak mau kayak gini. Saya mah nggak mau. Ya baik kamu mau diem, mau liatin kan ini pengalaman gitu kan. Atau cenah dari tadi kalau nggak mau ikut mah udah tanggung sekarang masuk pengen lihat. Oh bener medannya itu apa? Medannya luweng yang namanya hutan itu banyaklah binatang-binatang gitu. Jadi makanan sehari-hari dia itu ya dari situlah. 2 malam kalau nggak salah di situ di hutan. 2 hari 2 malam kan sambil bakar-bakar apa nggak kebita sama daging apa itu nggak kebita. Nah, lanjutin lagi. Jelang pagi kita jalan di situ kan, yang bawa daging mentahnya ke rumahnya itu kan macam-macam, yang bawa bekas ngebakarnya gitu kan, buat anak istrinya mungkin. Ya Abah ngikutin terus, singgahlah di rumahnya ada istrinya. Wah itu apa namanya bahagia gembira lah istrinya kalau dapat buruan tuh asik si bapak pulang bawa buruan daging buruan kan. Kita makan enak katanya. Itu saha itu siapa? Teman kasihan nggak ada teman ya bawa ke sini lah. Besok atuh sana istirahat dulu lah. Gue bikinin kopi. Saya mah nggak ngopi, teh manis atau teh aja. Oh, iya. Abah singgah di rumah di situ istirahat. Singkat cerita malah tidur semalam di situ. Paginya mau pamitan Abah. Pamitan melanjutkan perjalanan lagi. Oh gitu ya. Nanti jangan dulu pulang katanya. Ada teman yang mau minta tolong. Kenapa? Minta tolong apa? Ya tolonglah dikasih doa. Saya kan gak bisa apa-apa kata Abah. Udah jangan bohong. Udah kelihatan dari gerak-gerik dari wajah ini. Kamu tuh orang pintar bisa lah. Ya insya Allah kalau gitu mah sok atuh bawa ke sini orangnya gitu yang sakitnya gitu kan. Ya tunggu sok cenah sambil jalan-jalan di sini. Sambil lihat-lihat pemandangan, sambil kenalan sama tetangga katanya kan. Ya sok atuh. Dia pergi ke rumah temannya yang sakit gitu. Ternyata begitu yang dibawa itu suami istri lagi hamil. Si istrinya itu lagi hamil. 9 bulan, 8 bulan lah, belum 9 bulan, 8 bulan. Nah, kenapa Bu? Kata Abah. Ya sering terjadi mimpi-mimpi aneh kan kayak gitu, kayak didatangi makhluk. Itu pertanda apa? Ya Abah coba kasih doa aja, baca Yasin lah Bu, ayat kursi kalau mau tidur, sebelum tidur itu ambil air wudhu kata Abah. Tapi jangan dulu pulang, ini ada perasaan saya nggak enak kata istrinya. Loh kenapa nggak enak? Nggak tahu. Ya udah aja tidur di sini, yang nggak mau. Kata si tetehnya mau pulang minta air doa Abah kasih doa air doa dia pulang semoga sehat Ibu nggak ada jangan banyak pikiran apa-apa dibekelin ini Yasin sama ayat kursi aja sehingga cerita dia pulang Abah dalam hati ini bakal ada kejadian malam nanti kan nggak jadi pulang nggak jadi ngelanjutin perjalanan kenapa ini perasaan gak enak ke si teteh tadi. Ya tuh cara di sini dulu lah, biar tahu ada apa ya. Tapi ada kamar untuk tawasul untuk tidur lah kata Abah gitu. Ada sana sok. Ada nanti disiapin lah sama istri saya. Udah gitu Abah di situ si teteh istrinya nyiapin berdoa terus ngebayangin si teteh yang lagi hamil itu. Ternyata si suaminya itu kan pemburu di hutan ada makhluk yang kena tembakan
sama suaminya. Nah nanti itu anaknya dia udah kalau lahir bagian dia, bagian makhluk itu jadi target sasaran itu. Karena apa? Keluarga jadi bunuh kan sama suami. Coba tapakur di situ, bayangin terus wajahnya menghalangi lah abah niat si makhluk itu. Ya binatang lah dulu kan, cuman dibunuh kan, ku abah dia halangin, jangan kata abah. Yang udah mah udah kan, itu manusia kita saling maklum saling maafin. Nggak bisa kata dia, ini urusan saya, kamu jangan ikut campur kata makhluk. Bukan ikut campur, cuman kasihan lah, dia kan lagi hamil, terus bayi nggak berdosa kan, ini kan orang serakah, sholat juga enggak kata dia. Kok tahu makhluk kayak gitu bilangnya. Dia nggak ibadah juga enggak, cuman sukanya membunuh aja, binatang hewan suka dibunuh. Nah ini balasannya untuk dia. Kalau kamu ikut campur berarti kamu bagian saya, gitu kan. Aduh ya Allah, harus gimana abah menolong ini. Ya abah harus gimana lagi kan. Dia kan nggak tahu lagi tidur ternyata abah ngelihat dalam mata batin abah bayinya udah hilang, diambil. Begitu jelang ke pagi, nanya si punya rumah, gimana semalam, udah ngebantu doanya si teteh? Ya abah ceritalah, ngebantu ngehalangin, maksudnya si makhluk itu supaya jangan ngambil anaknya, tapi tetap nggak bisa dia ngambil anaknya, bayi itu dalam kandungan. Yang benar nanti aja lihat kabarnya, nunggu kabar aja lah kita mah, jangan kesana gitu kan. Oh iya tuh ditungguan sampai siang kata si itu saudara. Lama kemudian datang sambil nangis, tolong Jang, liatin istri saya. Begitu dia bilang liatin, lihat muka abah pingsan. Ya, si laki-lakinya suaminya pingsan. Aduh ada apa ini, ambil air putih kata abah sini. Berapa menit abah doain, perhatiin, sadar, istighfar kata abah, istighfar, tenangkan pikiran, tarik nafas, sok bicarain ada apa. Gini ceritanya, ya semalam kan istri tidur kan, begitu saya lihat istri enggak bangun, saya yang bangun kata suaminya. Lihat perutnya kok iya kempes, enggak ada bayi, kenapa? Kaget ya, bangunin istri saya. Begitu bangunin, bu lihat perut kok bayi enggak ada gitu. Begitu dia pegang perut, pingsan. Saya sampai sekarang belum sadar katanya. Kata si suaminya, tolonglah ke sana tengok gitu kan. Ya bergegas lah abah ikut nengok ke sana, bareng sekeluarga ikut ke sana. Benar, dalam ranjang itu dia pingsan lah, mungkin shock gitu. Abah kasih doa, ini udah takdir kita. Kenapa bah? Ya makanya kita harus tobat gitu kan. Harus dilihat dulu kalau mau memburu itu. Ini rajanya yang kena sasaran tembak, jadi karma ini, dosa sangkut paut ke anak jadi gitu kan. Oh berarti dedemitnya udah ditembak ku abdinya, ini pasrah ke sumberah diri. Terus harus gimana? Ya kita doain aja lah, gitu aja. Kita bareng-bareng kita baca doa untuk bayi ya. Dia sambil nangis, sambil membayangin kekesalan dia, membayangin dosa-dosa dia mungkin ya, bukan 1-2 yang udah dibunuh itu, mungkin udah melebihi membunuhnya. Itu mungkin ujian buat keluarganya. Ya udah dari situ kita bincang-bincang, malamnya kita syukurin, baca tahlil lah, tahlil, kirim-kirim doa buat bayinya gitu kan. Doain buat kita semua. Nah, abah pamitan dari situ teh. Pamitan pulang ke rumah saudara abah, suruh nginep lagi, cuman abah nolak. Besok pagi kalau udah kedengar adzan, abah mau pamitan, mau meneruskan perjalanan abah kan.
Jangan dulu, nanti kalau udah siang, udah sarapan, baru cenah berangkat lagi, gitu kan. Kamu belum lihat cenah saya punya kebun kan, ada kebun jagung kan di situ. Jeruk, terus singkong, yuk kita ke kebun jalan-jalan dulu, cenah diliatin nanti. Besok atuh sampai nunggu siang abah di situ jalan-jalan ke kebun. Kebun gitu ada jagung. Sok cenah kalau mau ambil enggak lah. Makasih kata abah, udahlah di sini berpisah kita, kata abah. Abah mau melanjutkan perjalanan, terus tujuannya kemana? Dia bilang, abah tujuannya mau ke Sancang. Ya sok silahkan, kalau mau perjalanan lagi, saya doain semoga lancar, sehat, panjangkan umur, kita bisa ketemu lagi nanti, kata dia. Kita pamitan, salam, abah lanjutkan lagi perjalanan. Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan merchandise berupa t-shirt eksklusif banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Terus mendaki gunung lagi, jalan setapak kan ke atas kan. Wah, pohon-pohon mah pada ini atau dulu mah besar-besar kan. Yang diinjak itu ular atau apa nggak kerasa. Soalnya abah belum pernah pakai sandal, pakai alas nggak pernah. Di situ beda, bukan makhluk yang jegal abah itu, preman. Hampiri, hei kamu sini, itu bawa apa? Kan abah bawa gembolan, ini baju. Bohong, kata dia, sok buka, ini baju salin saya, cuman pangsi, kata abah gitu kan. Bohong, coba buka. Ya sok buka sendiri, kata abah gitu kan. Kamu mau lawan sama saya kan? Sampai gini abah, bau senawak maneh. Badan kamu bau, biarin nih bau juga, sok pukul saya. Ada apa tujuannya kamu ngerampok saya emang nggak punya apa-apa, coba buka. Sok dibukain, kok temannya teh dibukain. Wah, sana naonan baju hungkul, sana bau, sok babet ke nih, buang, sana bajunya dibuang, baju abah salin teh, abang nggak enak kan. Apa-apaan ini orang kan, timbullah emosi abah, emosi timbul, tapi tetap ada rem. Astagfirullahaladzim, nggak usah emosi, jangan emosi gitu. Tujuan sampean mau apa? Megat saya, menghambat perjalanan saya, gitu kan? Saya teh rampok, ya, tersohor di sini, terkenal. Kamu berani lah lewat sini, gitu kan? Ya beranilah saya, tujuannya niatnya baik, gitu kan? Kamu mah cenah maneh mah pinter ngomong, sing cenah buktikan lah kekuatan maneh, kemampuan maneh, boga naon cenah. Si ganung ilmu wae, tak kata si perampok itu. Yang satu mau udah ningker, ngeriling sambil mau besatin golok itu. Ya kita mah jangan ada kekerasan lah, kata abah. Udah, yang udah mah biarin itu mau diambil sama abah. Yang dilempar tuh salin abah itu mau diambil, kata abah. Sok ambil. Abah jalan menghampiri dari sini, ngahantem. Wah, tapi nggak kerasa, jatuh abah. Wah, ini harus dilawan, kata abah ya. Sampai yang satu golok, sok tunjukkan maneh kemampuan maneh, kekuatan maneh, kesaktian maneh kan. Ya apa boleh buat, kata abah, kalau begini caranya nggak bisa dibawa damai, yuk silakan sesukanya. Sok, wah berkelahi lah di situ, bertarung lah. Tapi abah mah belum pernah kelahi bawa senjata. Ngandelin ini tangan kosong aja. Paling dia kalau bawa golok, ambil goloknya, lempar, nggak
rampas sama abah, nggak lempar, kita tangan kosong semua. Nah dari situ akhirnya dia ampun, empat-empatannya kalah lah sama abah. Ada yang tangannya patah, ada yang kakinya kan. Kalau sesudahnya merasa iba juga, aduh kasihan gitu kan sesudahnya. Pada rampok, tapi tetap abah tolong. Sok sini atuh. Aduh sana, kamu mau baik, maneh baik. Saya teh udah nyakitin kamu, mau ngebunuh kamu, tapi kamu nolong saya, gitu kan? Ya kita sama umat saling tolong lah, sini tangannya. Abah betulin di situ tangannya yang kena pukulan, kena kuncian abah tuh diobatin lah abah. Guru maneh teh di mana guru kamu teh? Kalau guru saya mah yang dari setiap daerah ada sesepuh, di setiap penjuru ada, enggak satu guru. Wah hebat asli nah orang mana? Dari mana asli? Saya dari Bandung. Sampai kaget dia, abah bilang dari Bandung sampai sini katanya. Berapa hari perjalanan kan? Ya udah jangan kita pikirin lah, karena kita ngilmu gak mikirin hari, gak mikirin jam, gak mikirin perut lapar. Kalau kita ngilmu, saya pengen belajar tobat dulu sampai sampean. Kamu harus tobat. Kalau mau tobat jadi perampok, ayo abah latih kan. Ayo saya mau tobat. Sok cenah kumaha cara tobat ngebersihkeun kokotor aya nawak urang. Caranya kita sholat tobat, yuk kita cari masjid gitu kan. Wah tuh ketahuan saya nanti sama warga kan gitu. Katanya mau tobat. Kalau mau tobat ya bilang gitu kan, kesalahan-kesalahan akuin. Udah pasti nggak akan mengadili dia juga kan kalau kita tobat gitu. Ya sok atuh tanggung jawab cenah kan. Kamu tanggung jawab ayo. Udah itu ada balong kan, ada walungan kali yang batu. Wah enak lah pokoknya. Ngojay di situ, pada mandi di situ. Belum nyampe ya ke masjid. Mandi dulu di situ kan, air jernih kelihatan dasar air itu. Kali itu. Abah juga ikut mandi di situ kan. Enak. Nah, udah mandi di situ kita bergegas lagi berangkat lah nyari kampung yang ada surau atau ada masjid karena dia mau taubat. Nah, singkat cerita kita hampiri perkampungan, adalah ketemu surau kecil. Tuh cinta ada surau, yuk kita turun dari itu. Kita izin dulu ke yang punya surau, ke punya masjid, izin dulu. Siapa yang punyanya kita ikut sholat berjamaah gitu kan. Sambil kita sholat taubat kan. Sok memohon sama Allah perbuatan kamu, dosa-dosa kamu, memohon minta diampuni dari sekarang. Ya udah, abah belajarin dulu di situ. Di masjid belajar, tapi ada sepuh di situ. Ikut ini kayak sok silahkan. Saya bagus. Di sini kan kosong, sok aja pakai, sana bebas mau berapa hari juga gitu kan. Nah, akhirnya abah belajarin di situ sampai belajar Al-Qur'an, belajar sholat, tata sholat. Udah tahu caranya sholat wajib, sholat sunat, sholat hajat, baru kita berjamaah di situ. Allah luar biasa, subhanallah ya Allah, kuasa Allah. Enak kalau kita berjamaah di bawah sholat itu. Pikiran kita, hati kita itu jernih, adem gitu kan. Nggak ada aura-aura yang negatif, enak, adem. Mau ngerokok dulu boleh? Sambil ngerokok ya. Lu ini nggak di ngopi dulu pemirsa, kita ngopi. Tobat semua alhamdulillah, keempat orang itu luar biasa. Itu saudara abah ya, mudah-mudahan nonton lah dia, mudah-mudahan udah sebaya dengan abah. Salam dari abah Bandung yang dulu kita perjuangan sampai berkelahi, cuman abah nggak tega untuk mukul. Abah belum pernah mukul. Ya mudah-mudahan nonton, kita jadi sahabat, jadi saudara. Datanglah ke Bandung kalau masih hidup ya. Tapi kalau udah nggak ada, mungkin abah doain juga. Ya mudah-mudahan masih hidup, umurnya panjang, ngelihat abah sampai dia dibelajari untuk puasa. Caranya puasa gimana? Kalau kita mau tobat, kita mohon izin dulu ke orang tua.
Orang tua semuanya masih ada. Orang tua saya pada nggak ada, biarin. Caranya gimana? Kita mau, niat kita mau berilmu nih. Mau nuntut ilmu, mau belajar ilmu. Kita puasain dulu hari lahirnya, hari wetonnya ibu yang mengandung, yang melahirkan kita. Mohon maaf lah ke beliau, minta karomahnya, minta keberkahannya, minta widi. Kita nawa itu pengen berilmu, nuntut agama, belajar berilmu, silakan. Sauman dulu hari weton ibu, terus hari lahir bapak. Berarti satu hari itu tujuannya. Supaya kita dapat ampunan dari orang tua, dapat karomah dari ibu bapak kan. Terus kalau sudah gitu gimana? Kalau sesudah hari lahir, hari wetona ibu Rama, baru lahir kita apa? Hari apa kita lahir, kita puasain. Niatnya apa? Niatnya supaya kita sehat selalu, diberikan perlindungan dari Allah. Kita mau tobat, mau berilmu. Udah sholat, udah puasa weton, baru kita nyinin kemis. Semua nurut. Dia nggak bisa Al-Quran, nggak bisa agama, cuman dibimbing sama abah di situ. Yang 4 orang itu perampok. Ya mudah-mudahan nonton dia lah. Saudara abah ngaku. Nah dari situ si bapak yang punya masjid bilang, udah nggak makan 2 hari. Nah, saya juga nggak inget gitu kan, bawa bekal nggak, dikirain si bapak yang punya itu mah bawa bekal lah, kita padahal nggak bawa. Itu kan seorang rampok, dia nggak bawa bekal juga kan. Tadinya mau ngerampok, kehambat sama abah. Ini masih panjang perjalanan Ngai, belum nyampe pintu 4. Masih jauh itu bah? Masih jauh. Jadi dari pintu 3 ke 4 tuh jauh banget bah? Jauh ujiannya. Kalau jalan langsung tanpa ada halangan bisa berapa hari bah? Ya kita paling seminggu lah. Waduh, 7 hari 10 hari lah perjalanan. nggak bisa ditempuh pakai motor kalau Nggak zaman bisa. sekarang bisa bah? Nggak bisa masuk motor ke hutan, nggak bisa. Benar-benar hutan belantara Benar-benar bah? hutan. Sekarang enak bisa masuk. Oh sekarang bisa bah? Kalau sekarang bisa lah, satu dua lah bisa masuk. Tapi nggak bisa masuk ke ini. Itu pun harus motor khusus bah ya? Harus motor khusus tuh juga. Nah Sobat MM, masih panjang cerita abah, belum juga sampai nanti ke Jawa bah ya? Oh ke 9 nanti kalau udah pintu 9 baru kita ke Jawa. Berangkat Jawa. Ke Jawa. Wah ini pasti lebih seru lagi. Lebih seru, insyaallah. Sobat MM, sampai di sini dulu kisah dari abah di episode ke-14. Kita jumpa di episode yang ke-15. Tunggu saja videonya. Mudah-mudahan sobat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Amin, Allah amin ya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih abah. Sama-sama Kai, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.